Hai, ini animasiku. Hai, ini animasiku. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai organisasi profesi guru. Apakah kalian telah mengetahui apa itu organisasi profesi guru? Jadi, organisasi dapat kita artikan sebagai pemberian struktur atau susunan, terutama dalam penempatan personil yang dihubungkan dengan garis kekuasaan dan tanggung jawabnya di dalam keseluruhan organisasi. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli, di antaranya yang pertama menurut Griffin, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Gibson dan Donnelly, organisasi adalah institusi yang memberikan nafas pada kehidupan struktur organisasi dan memungkinkan masyarakat mengejar tujuan yang tidak bisa dicapai individu secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, menurut Ed Ziwan, organisasi sebagai suatu kesatuan sosial atau pengelompokan manusia yang dibentuk secara sengaja dan dibentuk kembali dengan pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan atas intelektual dan latihan yang khusus. Jadi, organisasi profesi guru adalah perkumpulan tenaga pendidik yang memiliki keahlian dalam mendidik dan didukung oleh pendidikan pelatihan yang panjang. Di antara persoalan hidup yang hendak dicarikan solusinya adalah tantangan masa depan bagi profesionalisme guru yang bertitik tolak pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Buya Hamka memulai menafsirkan ayat 159 surah Ali Imran ini dengan menggunakan kata pujian untuk menjelaskan sikap Rasulullah SAW dalam memimpin. Menurut Buya Hamka, Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam sangat menunjukkan bahwa sikap lemah lembut dalam memimpin membuat beliau bisa menuntun dan membina umat Islam dengan baik. Selanjutnya mengenai bentuk organisasi. Bentuk organisasi para pengembangan tugas keprofesian ternyata cukup bervariasi dipandang, baik dari segi derajat keeratan, keterikatan, dan antar keanggotaannya. Dalam bidang pendidikan juga dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, diantaranya 1. Persatuan, 2. Federasi, 3. Aliansi, dan yang keempat itu asosiasi. Kemudian ditinjau dari segi kategoris, keanggotaannya juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti 1. Jenjang pendidikan, misalnya sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. 2. Status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan, misalnya negeri atau swasta. 3. Bidang studi atau keahlian, misalnya guru bahasa Inggris, guru pendidikan agama Islam, dan lain sebagainya.
4. Gender, wanita atau pria. Dan 5. Latar belakang etnis, misalnya Cina, Tamil, Melayu, dan lain sebagainya. Jadi, bentuk organisasi para pengembang tugas keprofesian dalam bidang pendidikan sangat bervariasi. Selanjutnya, sejarah singkat organisasi profesi guru di Indonesia. Di Indonesia, istilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering digunakan istilah lain seperti ikatan, persatuan, dan serikat. Hal ini dapat kita lihat berbagai penggabungan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, kita tentu mengenal seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, kemudian Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan atau ISAPI, dan juga Kelompok Kerja Guru atau KKG. Nah, organisasi profesi keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PGRI, yang mana dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Jadi, sejarah singkat organisasi profesi guru di Indonesia memiliki peran penting dalam melestarikan, melindungi, dan meningkatkan kompetensi guru seperti PGRI, ISPI, ISAPI, dan KKG. Organisasi profesi guru di Indonesia. Ada apa aja sih organisasi guru di Indonesia? Organisasi guru di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tanggal 25 November 1945 merupakan hari lahir dari PGRI. Setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi PGRI dinamai dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tahun 1932. Musyawarah Guru Mata Pembelajaran (MGMP). Organisasi MGMP ini merupakan suatu wadah perkumpulan bagi guru mata pembelajaran yang berada di suatu kabupaten atau kota, yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, bertukar pikiran, dan pengalaman yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru sebagai contoh perilaku perubahan reorientasi yang terjadi di dalam kelas. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960. Keadaan organisasi ini sebelumnya adalah bersifat regional karena berbagai hal mencakup komunikasi antara anggotanya dan keadaan seperti itu berlangsung cukup lama sampai kongres yang pertama di Jakarta. Kelompok Kerja Guru (KKG). Pada tahap pelaksanaannya, KKG dapat terbagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pembelajaran. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Organisasi yang awal mula didirikan di Kota Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi guru yang bersifat keilmuan dan profesional ini memiliki kemauan untuk memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban tanggung jawab sebagai guru pembimbing. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia). PGM Indonesia didirikan pada tahun 2008 yang merupakan organisasi profesi guru madrasah yang memiliki anggota guru-guru madrasah di Indonesia. Fungsi organisasi profesi guru. Adapun fungsi organisasi profesi pendidikan diantaranya yaitu sebagai fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi pemersatu artinya organisasi profesi pendidikan mampu menyatukan anggotanya demi tujuan bersama. Hal ini dikarenakan mereka memiliki motif yang sama. Motif yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk organisasi keprofesian.
Sedangkan fungsi peningkatan kemampuan profesional tertuang dalam PP nomor 18 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Selain itu, dalam UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tukiran ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.